Resiko mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online Uangmi. Kali ini kita akan update lagi mengenai pinjaman online ini. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu updateannya, seperti apa resikonya. Jadi untuk aplikasi Uangmi ini, seperti yang kita ketahui bahwasanya aplikasi Uangmi adalah aplikasi pinjaman online resmi OJK. Jadi aplikasi ini untuk saat ini masih resmi dan berizin ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya apakah aplikasi ini bakalan nurunin DC lapangan ketika kita gagal bayar atau tidak, maka jawabannya aplikasi ini sebagian menurunkan DC lapangannya. Jadi buat teman-teman yang telat bayar itu belum tentu didatangi oleh DC lapangan. Untuk yang telat bayar biasanya hanya ditagih lewat telepon saja ataupun ngasih pesan WA. Entah itu bernada ancaman ataupun sebagainya. Dan hal seperti itu sudah bukan yang aneh lagi ya, sudah tidak asing lagi. Pastilah sebagian ada yang barbar. Namun buat teman-teman yang gagal bayar, di sini perlu kalian ketahui, sudah sebagian orang ada yang didatangi oleh DC lapangan dari aplikasi Uangmi ini. Jadi penagihannya pun ya biasa saja baik, tetapi tentunya kalian gak perlu takut dengan DC lapangan, karena mereka hanya melakukan penagihan saja, bukan untuk memaksa menagih. Jadi bukan kalian harus wajib ya bayar pada saat itu. Di sini tipsnya teman-teman gak perlu panik ketika didatangi DC lapangan, karena mereka juga tidak akan memaksa. Dan kalian juga jangan memaksakan diri pinjam uang sana sini, apalagi sampai membayar tagihannya itu di luar aplikasi. Ke DC-nya langsung jangan sampai terjadi, karena kebanyakan nanti di aplikasinya itu berbeda. Nanti yang dapat uang cuma DC-nya, di aplikasinya tetap utuh. Nah maka dari itu buat teman-teman yang mengalami hal seperti itu, jangan sampai kalian terkecoh ya. Jangan sampai bayar cicilan di luar aplikasi, jangan sampai gali lubang tutup lubang. Teman-teman bisa bayar nanti setelah punya uang saja, jangan dipaksakan. Nah untuk yang gagal bayar pun di sini tidak semua didatangi oleh DC Uangmi ya. Ada yang masih aman ya, tergantung dari prioritasnya masing-masing. Jadi buat teman-teman, kesimpulannya aplikasi Uangmi ada DC-nya, tapi belum merata semua. Belum tentu semuanya didatangi. Jadi indikator terbesar gagal bayar di aplikasi Uangmi ini adalah terkena selik OJK saja, bukan takut DC lapangannya. Jadi buat teman-teman gak perlu panik lagi. Yang mau nanya ataupun yang mau share cerita teman-teman ya gagal bayar di aplikasi ini, ataupun keluh kesahnya deh pinjam uang di aplikasi Uangmi ini, kira-kira seperti apa pengalaman kalian, mungkin teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar di bawah, karena tentunya setiap orang mengalami hal-hal yang berbeda dari DC-DC-nya ketika melakukan penagihan, ataupun mungkin dari segi bunga dan tagihan awalnya besar ataupun merata hingga akhir. Mungkin teman-teman bisa ceritakan. Oke, sampai jumpa lagi di pembahasan pinjol yang lainnya.